Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Amin. Di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Mas Tesar Sandikapura, founder dan CEO dari Lightpeak. Kita akan ngobrol spesifik tentang disruption after pandemic era. Tentunya teman-teman sering mendengar istilah disruption ya, di mana disruption ini adalah proses mengganggu dalam tanda kutip mengganggu proses bisnis tradisional yang sudah ada. Sebagai contoh, tadinya ojek tradisional udah didisrupt oleh Gojek atau Grab ya. Bahkan sang disruptor ini juga saling mendisrupt. Perang disruption di mana-mana ya. Kalau teman-teman pernah dengar ceritanya Uber di Asia itu sudah didisrupt oleh Grab dan bahkan udah diakuisisi. Itu karena memang waktu itu kita melihat Uber sangat kaku sekali karena gayanya gaya di Amerika, tidak bisa mengadaptasi gaya atau consumer behavior di Asia. Makanya Grab memutuskan untuk mendisrupt Uber seperti itu. Nah, di era pandemi dan after pandemi ini kira-kira bisnis apa sih atau disruption apa sih yang kemungkinan bisa survive dan bahkan sukses? So, langsung aja kita berbincang-bincang dengan Mas Tesar. Yuk, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Bagus. Tesar, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya. Semoga tetap sehat dan semangat ya Mas ya, apalagi di masa-masa kritis seperti ini ya. Ya, ini masa perjuangan. Perjuangan, betul. Gimana tadi Jumatan? Waduh, Jumatan sekarang jadi lebih susah ya karena terbatas kapasitasnya, jadi pasti keluar-keluar sekarang udah. Walaupun udah di ini ya ada jarak-jaraknya, cuman waktu keluarnya itu ya kita tetap bergerombol mau nggak mau ya. Mudah-mudahan inilah segera berlalu, segera ketemu vaksinnya. Mas Tesar, di podcast kali ini kita mau mencoba untuk mengajak teman-teman semuanya Mas supaya berpikir positif ke depannya ya. As CEO and founder di Lightpeak ya, tentunya Mas Tesar juga seorang visioner ya, jadi banyak literasi, banyak baca-baca juga tentang ya trennya ke depannya seperti apa. Nah, mungkin kita lebih bahas lagi disruption atau digital transformation setelah pasca pandemi seperti apa. Karena seperti kita ketahui bersama, banyak bisnis sekarang yang hancur Mas ya, kayak Airi kemarin juga tutup, Grab juga lay off ratusan karyawannya gitu ya. Ya kalau dibilang mengerikan ya bang mengerikan, cuman ada beberapa bisnis yang mencoba pivot itu berhasil, ada yang sama sekali nggak bisa dipivot dan akhirnya tetap harus tutup. Nah, ya tentunya kalau Lightpeak ya di masa seperti ini trafficnya makin gede ya Mas ya. Makin laris ada dua sisi sih, ada beberapa yang turun malah satu ada yang naik kayak gitu. Yang kayak Lightmeet ini jadi naik memang karena Vicon ya basisnya. Gitu. Di tengah banyak kan pilihan-pilihan orang, saya ngelihat juga. For your information guys, jadi ini sekarang kita pakai platformnya Lightmeet ya Mas ya, salah satu versi dari Lightpeak yang di web browser. Jadi cukup ringan dan nggak kalah ya dengan yang lain-lain, nggak kalah kalau saya lihat. Oke, langsung aja Mas, kalau ada yang mau di-share ke teman-teman semuanya tentang digital transformation, disruption setelah pandemi. Monggo Mas Tesar. Siap, terima kasih Mas Bagus atas kesempatannya. Mungkin di siang ini saya coba memberikan insight. Kita jangan terlalu fokus dengan kasus pandemi saja, tapi kita coba membuat satu terobosan barulah ke depannya dengan situasi yang ada gitu ya. Mungkin kita coba berpikir lebih ringan lagi gitu ya dengan kondisi Indonesia yang sekarang gitu ya. Oke, saya percepat saja. Jadi Indonesia ini sebenarnya pasar e-commerce yang semua orang tahu ya, pasar kita sangat luar biasa. Ya ini mungkin ya data-datanya yang teman-teman mungkin sudah sadar gitu bahwa 96% sekarang orang Indonesia sudah menggunakan mobile gitu ya. Jadi
ya kita nggak mungkiri lagi ya, sekarang orang udah malas pakai laptop gitu ya, apalagi desktop gitu ya. Iya, iya. Jadi 96% Udah mau. kayak anak kita SD, TK gitu ya udah pakai handphone semua gitu kan. Benar. Apalagi dengan kasus pandemi ini ya. Jadi ini menjadi baseline kita bahwa kalau membangun aplikasi kalau bisa ya harus, bukan wajib lagi, harus menggunakan mobile platform gitu ya, yang bisa di mobile gitu ya. Lalu ini juga sebelum COVID di data ini ya. Jadi 95% mereka sudah menggunakan untuk video gitu ya. YouTube gitu ya terutama ya. Jadi kita juga nggak kaget sebenarnya, makanya sekarang anak-anak milenial itu udah lebih seneng kayak TikTok gitu ya. YouTube gitu ya dibanding Facebook atau Twitter gitu ya. Karena memang ternyata mereka sudah mulai beda pola pikirnya, nggak kayak kita gitu. Mungkin kalau kita sudah agak kolonial gitu ya, agak sedikit berbeda gaya gitu ya. Iya. Jadi kita nggak pungkiri sekarang mereka sudah lebih senang melihat gambar gitu ya lewat internet gitu ya. Betul. Lalu game juga tinggi nih 83%. Lalu juga pembelian online, mobile banking atau e-wallet atau e-money gitu ya. Ini sudah 61%, artinya setengah penduduk Indonesia yang menggunakan mobile phone udah menggunakan sejenis OVO, GoPay dan atau yang lainnya gitu ya. Benar. Yang ini juga menarik, map gitu ya. Karena kita kalau nyasar dikit pasti udah pakai Google Map atau Waze gitu ya, udah pasti ya. Apalagi pasti. Sekarang ada tukang ojek online, udah pasti senjatanya mobile web services gitu ya. Ini juga menarik. Artinya coba kita lihat ada irisan apa nanti bisnis kita di sini. Itu maksud saya. Ini saya hanya memberikan insight ya. Nanti teman-teman yang bisa memutuskan gitu kan, apa kira-kira bisnis saya yang bisa beririsan dengan kategori ini yang banyak dipakai oleh orang kita terutama sekarang di Indonesia. Oke, next slide. Nah ini ya, jadi di Indonesia sekarang ada 10 aplikasi yang paling banyak dipakai ya. Nomor 1 tetap WhatsApp ya, ini Messenger. Lalu ada mulai disusul oleh Facebook dan Instagram gitu ya. Karena memang sosial media sekarang kalau menurut saya milenial udah mulai ke Instagram. Facebook agak-agak sedikit mulai ditinggalkan gitu ya. Banyak politik masalah Facebook soalnya. Betul. Mungkin ini karena datanya 2019 ya. Jadi 2019 sih berarti ngambil datanya 2018. Iya. Feeling saya kalau data 2020 mestinya TikTok udah masuk nih, mestinya. Iya. Trafficnya tinggi sekali sih TikTok sekarang, bener. Betul. Ini karena datanya belum yang terbaru. Tapi kita mau highlight di sini Gojek, Tokopedia, dan Grab baru mulai masuk di 10 terakhir gitu ya. Artinya pasarnya ada, tapi tetap yang user aktifnya paling banyak tetap di sosial media gitu ya dan Messenger itu ya. Jadi orang tetap kumpulnya gitu ya, kolam besarnya itu ada di sana. Nah coba teman-teman berpikir deh tuh, berarti kalau kita mau menggiring opini ya bermainnya di Instagram, Facebook atau TikTok mungkin sekarang ya, gitu ya. Coba dimanfaatkan gitu maksud saya. Nah ini beberapa opportunities yang ada di Indonesia. Kenapa banyak aplikasi asing mau bermain di negara kita? Gitu ya. Pertama populasi kita yang sangat besar. Lalu tingkat urbanisasi kita juga lumayan besar. Artinya sekarang banyak orang-orang desa tanda kutip yang mungkin dari zaman 80-an 90-an itu maunya tinggal di Jakarta atau di kota-kota besar gitu ya. Hampir 47 juta ada di kota urban gitu ya. Dan itu terus tumbuh. Bahkan mungkin bisa lebih dari setengah nanti akan pindah ke ibu kota gitu ya. Tapi yang paling menarik sebenarnya ini. Jadi Indonesia itu consumer spending-nya sangat tinggi. Jadi tiap tahun tuh naik sekitar 7,7% per tahun gitu ya. Artinya Indonesia ini termasuk negara yang sangat boros untuk bisa dibilang mengkonsumsi pembelian apapun gitu ya. Ada kan negara yang hemat gitu ya. Indonesia cukup boros. Paling gampang gini lah. Orang Indonesia ternyata tuh punya handphone lebih dari 1, minimal 2 gitu ya. Iya kan? Mungkin orang luar negeri mungkin geleng-geleng kepala kalau ngeliat orang Indonesia gitu ya. Ngapain handphone 2 gitu kan? Tapi kenyataannya begitu orang Indonesia. Uniknya begitu. Lalu mengganti handphone atau mengganti gadget itu bukan karena rusak. Gitu ya. Indonesia ada versi baru, Note 9 punya, Note 10 keluar, beli lagi. Gitu kan? iPhone juga gitu. iPhone 8 keluar atau iPhone 9 keluar, sekarang iPhone 10 keluar. Yang lama masih bagus dibeli juga, gitu kan? Jadi ini membuktikan bahwa Indonesia ini consumer spending-nya tinggi. Jadi bisa dibilang karena tadi ya ini tingkat urbannya tinggi, consumer spending tinggi. Jadi Indonesia ini market yang seksi bagi semua aplikasi, gitu ya. Jadi market kita memang sangat besar. Saya berharap orang Indonesia lah yang memanfaatkan market kita sendiri, gitu. Jangan
tanda kutip orang-orang luar ya yang memanfaatkan market kita. Itu yang sekarang kita lihat fenomena itu. Nah ini yang membuat Indonesia cepat menjadi bertransform itu pertama ada tadi ya pengguna mobile tinggi 96% tadi ya. Lalu ada teknologi cloud yang memungkinkan developer untuk bisa membangun aplikasi lebih cepat. Lalu dibantu oleh big data, itu artinya kalau kita kita mau cari market, kita bisa minta data dari Facebook, dari Instagram, itu cepat gitu kita bisa dapatkan gitu kan. Lalu juga social channel tadi ya, sekarang beriklan atau brand awareness gitu ya, menggunakan social channel sangat-sangat efektif menurut saya dibanding kita ke TV atau ke radio gitu ya. Mungkin contohnya ya kayak si podcast yang sekarang lagi terkenal si siapa namanya yang botak itu Deddy Kobuzer. Deddy, ya. Ya kan? Dulu saya sempat bilang gitu kan dia main di YouTube kan awalnya gitu kan. Benar. Mas Deddy, saya ingat banget tuh ada dulu nanya, Mas Deddy nggak ngambil untung di YouTube? Enggak, saya nggak punya iklan di YouTube saat di awal-awal buat film. Saya ingat ya dia buat seri kecil gitu kan di YouTube saat itu. Benar, ingat ya mungkin Mas Bagus ya. Iya. Jadi sempat ada yang nanya gitu kan, apa Mas Deddy untungnya? Bayar enggak, iklan nggak ada gitu kan. Tapi ternyata baru ketahuan sekarang. Oh ternyata di ujung-ujungnya ke podcast juga. Iya, gitu kan. Benar. Dan sekarang podcast itu menurut saya luar biasa itu apa istilahnya menarik orang untuk mendengarkan ya. Iya, benar. Luar biasa. Hampir semua sesuatu yang happening gitu yang terbaru pasti dipanggil oleh Deddy gitu kan. Itu mengalahkan TV menurut saya. Ya itulah social channel gitu ya. Mentransform bisnis proses yang konvensional menjadi jauh lebih masif. Dan itu juga diserap juga ya teman-teman atau pengusaha ya di media di TV Betul. terutama. Jadi tergerus juga ya iklannya segala macam gitu kan. Oh iya. Pasti itu ya kena ke distract semua atau ke distract oleh Betul. YouTube ya pasti ya. Dan saya kasih tahu ya, mereka tuh dapat duit itu bukan dari iklannya YouTube loh, gitu ya. Jangan salah, kalau iklan YouTube receh. Okay. Jadi kalau rekan-rekan dengar iklan YouTube gede iya, tapi pengalinya itu receh banget 0,1 sen berapa itu baru dapat. Jadi kalau rekan-rekan pengen tahu iklan dapat duitnya dari mana ya, dari endorsement sebenarnya. Gitu. Jadi misalkan nih si Deddy punya iklan taruhlah merek A gitu ya, minuman A kan suka taruh tuh di depan tuh. Oh iya. Karena kan suka ngeliat kan. Nah itu bayarannya itu luar biasa itu, bukannya 1-2 juta itu. Taruh di depannya gini kan ya sama iya. Juga Oke. Betul. Itu iklannya luar biasa. Bayangin kalau ada 10 produk di satu klip gitu kan. Kalau misalnya satu produk 100 juta, nah kali 10 terasa kan 1 M, gede ya. Apalagi gitu. jam tayangnya kan panjang ya, maksudnya podcastnya tuh durasinya minim itu 40 menit sampai 1 jaman lah. Jadi betul. Kan untung banget itu benar. Jadi rekan-rekan kalau berpikir punya iklan di YouTube yang pakai setiap 5 menit ada iklannya, itu menurut saya mengganggu. Ya. Menurut saya mengganggu. Kadang-kadang kita skip aja itu. Gitu. Jadi main cantik aja. Gitu. Si Deddy mana ada iklan 5 menit ada tag gitu, iklan skip gitu kan nggak ada kan. Gitu. Jadi coba rekan-rekan juga melihat itu. Saya next. Nah, ini kuncinya ya. Jadi kita kalau mau disrupt, pertama kali yang harus kita lakukan adalah experience-nya dari si user tadi. Saya contoh ambil Gojek ya. Gojek saat mau disrupt pasar Indonesia, dia mengambil experience orang yang susah mendapatkan ojek. Ya. Okay. Contoh, saya dulu kuliah saat saya masih kerja gitu, ngambil S2 gitu ya. Artinya saya tiap sore itu ke kampus. Kampus saya di Jakarta juga, kantor saya di Jakarta juga. Karena saya laki-laki, saya cenderung males nawar kan kalau sama tukang ojek kan. Saat itu belum ada Gojek, belum ada Gojek atau Grab tuh belum ada. Saya tinggal nyebrang ke Setiabudi gitu karena kantor saya di Kuningan, tuh ada ojek pangkalan di Setiabudi building itu kan banyak tuh di pojokan itu kan. Itu tiap hari beda-beda tuh harganya. Padahal saya cuma mau ke Semanggi. Kadang 20.000, kadang 30.000, pernah 50.000. Tergantung kalau lagi macet. Kalau lagi macet 50.000. Wah, luar biasa. Itu saya rasakan. Lalu kedua, kalau lagi habis karena demand-nya tinggi, kita nunggu bisa sampai setengah jam lebih kadang-kadang. Padahal saya mau kuliah. Artinya experience kita langsung di-disrupt sama si Gojek ketika hadir aplikasi Gojek atau Grab. Saya sambil duduk di kantor udah pesan duluan tuh. Pas Gojek keluar, wah tukang Gojek udah saya bisa pesan lewat online nih. Saya pesan ke Semanggi gitu kan, harga juga udah fix.
langsung experience centric itu terasa oleh si user. Ngerti ya maksud saya ya? Ya. Nah, coba rekan-rekan berpikir bisnis apa yang seperti itu. Yang sekarang di era COVID, orang merasakan, kalau ada aplikasi kayak gini, gue pakai pasti deh. Ngerti gak maksud saya? Ya. Contoh ya, saya kasih contoh lagi. Orang sekarang takut ke pasar, takut ke mall atau ke supermarket untuk beli bahan pokoknya. Kalau rekan-rekan bisa memberikan satu services yang membantu para ibu-ibu yang takut ke pasar tadi, tapi bisa mendapatkan bahan-bahan sembakonya dengan cepat dan fresh dalam waktu within under 1 jam ya kalau bisa ya, karena ibu masak nggak mungkin nunggu malam datangnya gitu kan. Benar. Coba rekan-rekan berpikir ke arah sana, pasti saya yakin, ini menurut saya ya, itu akan laku. Saya udah coba survei, Indomaret punya online kan, Alfa juga punya, lalu sekarang Trans ya kalau nggak salah punya juga. Coba tes, berapa lama dia nyampainya? Di atas setengah hari, bahkan malamnya baru nyampe. Ada yang besoknya baru nyampe. Benar. Jadi nggak ada yang make lah. Ibu masak nggak ada telur, nggak ada sayur, nungguin besok ya nggak jadi masak gitu kan? Kayak kita juga punya ini kan startup kayak Happy Fresh gitu ya. Betul. Nah biasa isunya kedua adalah mahal. Mahal, benar. Mahal. Saya pernah pesan martabak di salah satu Grab atau Gojek lah ya, salah satunya lah pasti kan. Martabaknya cuma taruh 20.000, ongkos kirimnya 18.000, kan lucu kayak gitu kan. Ini jadi nggak menarik. Benar. Coba makanya teman-teman coba pikirkan experience apa yang teman-teman rasakan kalau ada aplikasi ini, pasti orang nggak akan nolak. Oh, gue pasti pakai. Ini cocok banget Mas. Okay. Kemarin aku ngelihat di Bank BRI ya. Bank BRI itu juga ternyata mereka mentransform dan melihat peluang ini. Jadi mereka ngelihat di Malang itu ada pasar terpadu BRI, BRI di Noyo Malang, dan itu mereka udah integrated sama jasa delivery kayak Gojek atau Grab gitu. Jadi itu tadi yang Mas Tesar bilang ya. Jadi experience-nya karena pasar ya. Beda kalau Happy Fresh tadi kan kita source-nya nggak tahu, maksudnya dari mana, mungkin ya memang mahal ya, mungkin dari supermarket kan. Kalau dari pasar, jadi kan kelihatan ya di sanitize apa segala macam. Ya experience-nya ya. Terus delivery mesti cepat. Itu sih memang kuncinya yang harus dilihat peluangnya ya. Dan BRI melihat itu sih. Itu yang setuju. Perusahaan sebesar BRI bisa melihat itu gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang tadi Mas Bagus bahas itu ada kata kuncinya adalah di servisnya nanti. Makanya ini setelah experience tadi dirasakan oleh si user langsung, kayak tadi saya pakai Gojek atau Grab pertama kali, experience-nya langsung dirasakan langsung oleh si user. Lalu service tadi dua biasanya. Quality yang tadi kata Mas Bagus, ini kemasannya bagus gitu ya, rapi, bersih gitu ya, itu pengaruh ya. Lalu kedua kecepatan, kalau menurut saya kecepatan sangat pengaruh ya. Untuk case ini kecepatan pengaruh. Kalau misalnya kita pakai same day, kan ada Gojek same day atau Grab same day, itu kan nggak nyampe lebih dari 1,5 hari, bahkan mungkin sampai sore. Itu nggak menarik harganya kalau kita mau murah. Makanya saya bilang coba setelah experience kita dapat, service-nya juga harus luar biasa. Supaya user udah deh, gue nggak akan ke pasar lagi deh kalau gini deh. Orang semua enak, semua lengkap, dikirim dalam waktu 1 jam, nggak nyampe, ongkos kirim misalkan flat, misalkan ya, ini saya kasih tip aja, flat atau bahkan free. Wah, lebih keren lagi tuh kalau bisa free, lebih keren lagi. Gimana caranya membuat model bisnis delivery-nya free? Kalau menurut saya bisa, saya jamin bisa. Coba rekan-rekan pikir aja deh, bisa gitu ya, asal rekan-rekan punya rekan-rekan delivery-nya yang dekat. Jadi nanti sharing profit sebenarnya ujung-ujungnya gitu ya, tapi si user mendapatkan free delivery-nya. Oke. Dari dua ini kalau misalnya rekan-rekan udah paham, baru mulai ke masalah kita development-nya ya. Kita harus agile, artinya ringan dan cepat gitu ya. Lalu yang terakhir yang paling penting, kita buat suatu bisnis itu kalau bisa ekosistem driven. Artinya ekosistem itu yang membuat aplikasi kita semakin besar. Gitu ya, bukan karena iklan, bukan karena kita bayar iklan Facebook atau bayar Instagram, bukan. Itu namanya bakar duit kalau menurut saya, gitu ya. Tapi ekosistem yang mendrive aplikasi kita ini memang bermanfaat untuk ekosistem yang kita tuju, gitu ya. Kita contohin lagi Gojek sama Grab ya, karena yang paling rekan-rekan tahu pasti dua aplikasi besar itu. Gojek dan Grab itu ekosistem driven. Merchant-nya merasa diuntungkan ya. Kita punya merchant makanan di GoFood atau GrabFood itu merasa diuntungkan kan dengan adanya
aplikasinya Gojek atau Grab. Benar ya? Benar. Artinya apa? Mereka berlomba-lomba masuk ke aplikasi kita. Gitu ya. Kedua, ekosistem lain itu tukang Gojeknya sendiri. Ya kan? Karena tukang Gojek itu merasa diuntungkan, gue dapat penghasilan baru, gue punya opportunity baru gitu kan. Enggak hanya dari tukang ojek bisa ngirim barang, ada sekarang ngirim obat juga. Si tukang Gojek punya komunitas yang menguatkan si Gojeknya atau si Grabnya. Oke? Lalu yang terakhir itu kitanya sendiri, gitu kan? Kitanya sendiri, penggunanya merasa kalau nggak ada Gojek, nggak ada Grab, bisnis kita mati. Benar nggak? Iya. Sekarang banyak pengusaha online itu udah bergantung sama Gojek atau Grab, gitu ya. Benar. Kamu kalau Gojek sama Grabnya mati, saya jamin dia akan protes. Artinya ekosistem yang membutuhkan aplikasi kita, nggak ada kita mati mereka. Nah, coba buat aplikasi kayak gitu. Gitu. Jadi tanpa kita ekosistem yang udah kita jahit itu akan terganggu. Nah, gimana caranya kayak gitu? Jadi kita itu semakin kuat, semakin disupport oleh ekosistem kita sendiri. Gitu ya. Ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita membuat ekosistem driven, bukan mencari musuh, Malah kita kolaborasi membunuh. kolaborasi, jadi bikin ekosistem bareng-bareng, kita menciptakan ini tadi ya, komunitas yang sehat lah ya. Kolaborasi dengan berbagai partis tadi. Iya, saya kasih contoh ya biar rekan-rekan paham. Saat dulu Gojek pernah berantem sama Bluebird. Ya. Itu dia cari musuh. Ya, ingat ya 4 tahun atau 5 tahun lalu. Mereka masih cari musuh. Tanda kutip si Bluebird merasa tersaingi oleh Gojek, Gojek merasa tersaingi oleh si Bluebird. Akhirnya kan enggak. Akhirnya mereka berpikir, "Lah kita nggak usah berantem, kita membuat satu ekosistem baru." Akhirnya dibuatlah menu. Kan gitu kan? Benar. Yang si Gojek atau Grab bisa memesan taksi. Itu maksud saya. Jadi bukan cari musuh, kita membuat satu ekosistem driven, ya. Oke. Nah, ini inovasi saya lewatkan ya. Intinya inovasi itu kita harus membuat suatu perbedaan, impact dan solve problem ya. 3 kata kunci itu yang harus kita pikirin ya. Dari tadi sebenarnya pembahasan kita sama. Kita membuat suatu yang berbeda, kita membuat suatu impact dan kita meng-solve problem yang ada di masyarakat. Gojek berhasil melakukan itu sekaligus. Impact sosialnya dapat, pembedanya dapat, solve problem juga untuk si user dan ekosistemnya. Iya, benar. Ya, gitu ya. Ya. Nah, ini ada 2. Jadi ada yang sustaining, itu biasanya dia cuman fokus di core-nya. Nanti saya jelaskan. Ada yang disruptive. Kita sekarang membahas hal ini disruptive, gitu ya. Jadi dia merubah core-nya secara bisa dibilang secara gila-gilaan, dan kutip ya, gitu ya. Contoh sustaining gini. Mungkin ada slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Saya anggap ini Bluebird, ya. Ini Gojek atau Grab. Bluebird itu butuh waktu 20 tahun bisa seperti sekarang ya. Dia punya perusahaan besar, punya gedung di Mampang gitu ya, saya tahu itu ya. Tapi itu butuh waktu 20 tahun. Oke? Kurang lebih. Gojek itu cuma butuh 2-3 tahun untuk bisa melawan Bluebird. Kenapa? Karena dia disruptif, dia bukan sustaining. Dia tidak melakukan incumbent yang dilakukan incumbent. Sorry, Mas Tesar, ini taksi itu incumbent. Gambarnya belum kelihatan nih di tempat saya. Somehow. Oh ya, masa? Oke, bentar saya back lagi. Ini baru nih kelihatan nih. Siap, udah kelihatan nih. Ya, lanjut. Ya, saya ulang lagi ya, berarti ya. Yang bawah ini kita asumsi Gojek atau Grab. Yang ini Bluebird. Bluebird itu sustaining innovation. Dia melakukan perubahan yang sedikit dari taksi model begitu aja gitu kan. Betul. Tapi si Grab car atau Gokar gitu saat itu melakukan disruptive. Sustaining ini biasanya lama banget gak berubah. Kayak contohnya tadi ya, taksi dari dulu begitu-gitu aja, 20 tahun begitu-gitu aja gitu ya. Yep. Tapi si disruptive ini enggak dalam 2-3 tahun bisa mengalahkan langsung. Si Grab mengalahkan taksi Bluebird dalam waktu 2-3 tahun. Ini mengagetkan ya. Padahal mereka nggak gitu punya ya. Jadi armada ya. Betul. Dia merusak incumbent biasanya disruptive itu. Nah, coba kita berpikir bisnis seperti itu. Yang tadi saya bilang pasar, kita disruptif gimana caranya ya? Orang biar ke pasar lagi, kita disruptif dengan teknologi. Contohnya gitu ya, ojek online juga berhasil. Mungkin makanan atau apapun ya, yang sekarang kalau menurut saya kita balik ke era pandemi ya, yang orang tidak akan lepas itu dari makanan kalau menurut saya, kebutuhan dasar. Itu nggak akan ada orang yang nggak makan tuh dalam 1 hari itu nggak mungkin kalau menurut saya.
Jadi cobalah kalau menurut saya ya, sekarang ya, saran saya coba berpikir bisnis yang berhubungan dengan makanan atau basic need ya, basic need. Jangan yang tertier apalagi sekunder gitu ya, itu jangan deh. Orang udah nggak mikirin model, sekarang udah nggak mikirin tuh. Yang penting orang bisa hidup tenang, sehat, nyaman gitu kan, tanpa harus kena imbas dari virus gitu ya. Benar. Bahkan restoran-restoran Itu kan coba. juga pivot Mas Haji, yang tadinya dia buka Oh onsite, iya, dia jadi frozen food, dia kirim ke customer-customernya gitu kan. betul. Itu yang harus dilakukan. Nah ini contoh disruptif, bedaan disruptif dengan apa tadi, sustaining ya. Contohnya kalau dulu masih pakai transistor gitu ya, vacuum tube diganti transistor gitu ya. Dulu pakai film diganti digital. Ini contoh-contoh disruptif. Yang paling gampang ya kalau rekan-rekan masih bingung bedanya sustaining sama disruptif, pesawat terbang. Dari dulu pesawat terbang itu sustaining. Nggak ada kan kita lihat pesawat terbang bentuknya jadi bulat, itu nggak ada kan dari dulu sampai sekarang ya, pesawat terbang bentuknya kayak gitu. Belum ada yang melakukan disruptive innovation di pesawat. Walaupun kalau kita ngomong drone udah ada yang bulat, ada yang pakai kopter gitu ya, tapi kenyataannya yang kita ngomong public transportation itu belum ada. Gitu ya, yang melakukan radikal perubahan terhadap public transportation di pesawat. Itu masih sustaining gitu ya. Coba rekan-rekan kalau bisa berpikir, oh sekarang pesawat kan mulai drop nih. Bisa jadi ada di disruptive, bisa jadi kalau rekan-rekan jeli gitu ya. Coba lakukan pemikiran yang mendalam terhadap itu. Sorry, ini apa namanya, nggak muncul lagi gambarnya Mas Ya. Cesar. Nggak muncul lagi ya. Yang ini keluar? Keluar nih. Disruptive innovation. Keluar ya. Ya ini tadi ya perbedaannya tadi ya. Oke. Antara yang disruptive dengan yang sustaining gitu ya. Perubahannya radikal biasanya. Yang dulu kita masih pakai film, berubah jadi digital, nggak perlu nyuci-nyuci lagi ke Fuji film gitu ya. Zaman dulu gitu ya. Lalu dulu CD masih kepingan, sekarang pakai digital MP3, sekarang bahkan orang udah nggak MP3 lagi sekarang malah ya. Udah streaming gitu kan. Benar. Ya itu kira-kira yang sangat perubahan-perubahan radikal ya. Oke. Nah, ini beberapa prinsip yang biasanya dilakukan orang saat disruptif gitu ya. Jadi tadi ya, jadi kita memikirkan customer, sudut pandang customer dan investor tentunya. Kenapa? Karena tanda kutip ya, Gojek kalau nggak ada investor besar di awal, dia nggak akan jadi Gojek juga sekarang sebenarnya saya bilang. Ngerti ya maksud saya ya? Pasti. Halo, Mas Bagus. Iya, masih ini Mas, apa gambarnya? Artinya Gambarnya selalu hilang sih, Mas Cesar. hilang. Apa ini ya, ke klik apa? Nah, ini udah muncul nih. Nah, ini Oh, oke. kenapa ya? Keluar ya? Belum. Keluar nggak sekarang? Belum. Oke, entar. Belum ya. Saya ini lagi. Keluar Mas, bagus. Belum nih Mas Cesar. Kalau tadi yang previous slide keluar. Kalau yang ini Belum ya? Nah, ini keluar nih yang disruptive innovation. Oke, yang ini keluar? Belum muncul. Belum. Atau mau cerita aja atau gimana? Oke, entar. Ya udah saya cerita aja ya kalau gitu ya. Ini saya slide terakhir sih ya. Oke. Jadi ada prinsip kita untuk melakukan disruptif, sebenarnya ini bisa dibilang summary ya dari kita tadi. Jadi kita biasanya kalau melakukan disruptif tadi kita customer centric ya. Dari mulai experience tadi, terus tadi services gitu ya. Jadi kita berpikir dari si customer, kebutuhan customer. Jangan dari kebutuhannya kita atau egonya kita sebagai founder gitu ya. Benar. Kadang-kadang kita punya ego kan. Oh, gue mau buat gini pasti dipakai oleh orang lain deh. Jangan begitu pola pikirnya. Jadi pola pikirnya dari sudut pandang customer. Market ya, Mas. Lalu kedua, tentu dari sudut pandang investor juga. Kenapa? Karena namanya disruptif biasanya butuh pendanaan di awal agak cukup besar. Ya, agak cukup besar, tapi tidak selalu ya. Tapi intinya kalau investor membackup kita untuk bisa mendisrupt pasar itu jauh lebih masif dibanding kalau kita berusaha sendiri ya. Karena butuh tanda kutip butuh banyak effort sebenarnya untuk bisa melakukan disruptif gitu ya. Jadi lalu kedua, small market, kita jangan ngambil small market gitu ya.
kebanyakan disruptif itu melakukan perubahan di big market, gitu ya. Jarang disruptif itu cuma di satu kota, itu jarang, atau di satu desa, itu jarang. Biasanya namanya disruptif itu bisa berpengaruh ke market yang besar. Gojek contohnya, Gojek itu semua ojek pangkalan namanya disrupt, walaupun memang dia pilot projectnya di Jakarta dulu awalnya gitu kan. Tapi ketika itu berhasil, semua orang yang mendengar kata Gojek atau Grab ingin melakukan hal yang sama. Ngerti maksud saya? Iya. Betul. Iya. Jadi kalau disruptif itu biasanya menyebar ke semua lini gitu. Nggak hanya di satu tempat gitu. Kalau misalnya kita bilang ini cocoknya cuma di Depok doang misalkan, itu berarti kita nggak disruptif. Kalau disruptif harusnya ketika di Depok berhasil, di Tangerang pasti berhasil juga. Iya. Ngerti nggak maksud saya? Berarti tentunya memang harus ada. Ya. Jadi kalau kita melakukan disruptif di awal-awal ya, jadi nggak sembarangan gitu ya. Oh tentu. Di awal harus ada. Tentu. Kalau itu ya marketnya harus jelas. Cuman salah satu yang bisa mengembang menjadi market yang besar. Ngerti ya? Maksud saya itu kuncinya. Jadi kalau kita bilang, gue mau disruptif nih, tapi cuma di Depok doang gitu, itu berarti nggak disruptif sebenarnya. Kenapa kok cuma Depok doang gitu kan? Iya. Kok di Tangerang nggak bisa, di Jakarta nggak bisa, benar. Ya. Lalu biasanya nomor 3 itu kejelian orang yang melakukan disruptif, dia melihat market yang belum eksis, gitu ya. Jadi si Gojek itu sebenarnya dia melihat, ini kalau gue buat online, ini menarik nih, pasti orang banyak nih yang make. Marketnya belum ada saat itu. Walaupun mungkin di luar negeri udah ada Uber saat itu ya. Tapi di Indonesia kan belum. Gitu ya. Jadi biasanya marketnya belum eksis. Kan? Gitu ya. Lalu yang paling terakhir, yang paling penting. Disruptif itu pasti berhubungan dengan teknologi. Mostly ya. Contoh, Gojek nggak akan jadi Gojek kalau Gmap itu belum ada. Iya, benar. Ngerti gak maksud saya? Ya kan? Yes. Gojek itu hadir ketika udah ada teknologi Gmap itu mature. Gak mungkin Gojek itu bisa dibuat ke tahun 2008 gitu yang belum ada Gmap gitu misalkan. Gak mungkin ada gitu Gojek. Dan gak akan jadi masif. Kenapa? Tukang Gojeknya bingung mau nyari alamat. Misalnya mau nyari alamat Menteng nomor 1, 2, 3 gitu. Udah mau nyari di peta mana kalau belum ada Gmap? Kan tanya-tanya orang gitu. Ngerti maksud saya ya? Iya. Jadi memang teknologi itu sangat berhubungan erat dengan disruptif ini. Biasanya memang ada support teknologi yang membackup kita melakukan disruptif. Yang paling gampang ya sekarang ya payment gitu ya. Itu salah satu membuat kita cepat disruptif. Lalu mobile tadi ya, mobile application. Lalu ada delivery services yang bisa kita kerjasamakan. Itu yang membuat kita bisa melakukan disruptif, bisa dibilang services gitu ya. Misalkan tadi kita membuat layanan market pasar online gitu ya. Kita bisa kerjasama dengan Gojek, kita bisa kerjasama dengan Grab atau JNE. Kita bisa MOU supaya harga kita jauh lebih murah atau kita bisa mendapat priority services ke mereka. Itu bisa kita lakukan tanpa kita harus ngebangun Gojek atau Grab yang nggak mungkin lah kita lakukan itu ya. Jadi teknologi itu sangat mempengaruhi melakukan disruption market kepada services yang mau kita lakukan. Gitu. Kira-kira begitu Mas Bagus. Summary dari kita hari ini. Setuju. Termasuk kalau bicara tentang teknologi tadi interconnectivity antar third party ya. Karena ada Gmap, terus ada API yang dibuka. Nah itu kan kalau belum ada itu kan juga susah ya. Jadi ya memang harus ada teknologi. Dan payment juga. Benar, termasuk payment juga ya. Termasuk regulasi ya. Kalau regulasinya juga mendukung ya semuanya akan terjadi gitu. Termasuk kan kontroversi dulu ada Bitcoin yang mau mendisrupt uang tradisional, dia pakai uang digital. Ya tentunya harus didukung dengan regulasi juga. Menarik. Ya, betul Mas Bagus. Jadi untuk Indonesia nih gimana nih Mas Tesar? Kira-kira bisnis apa nih yang bakal heboh atau hype setelah pandemi? Kalau kita ngeliat kan sekarang yang lagi naik daun healthcare ya. Healthcare terus jadi food delivery itu banyak banget trafficnya, termasuk ya Mas Tesar sendiri di Lightbig juga trafficnya pasti naik.
terus what's next Ya, after this pandemic? Kira-kira bisnis apa lagi nih? ya. Sektor-sektor apa lagi yang akan menggeliat nih, Mas? Ya, jadi memang kita kembali ke kebutuhan dasar, Mas. Bagus. Jadi kita nggak Hmm. pungkiri ya ada beberapa layanan yang sekunder dan tersier itu bisa jadi tengkurap gitu ya. Mungkin bisa dari 1 tahun ke depan atau bahkan 2 tahun ke depan gitu ya. Mungkin bisnis yang akan melejit yang salah satu yang menurut saya tadi udah disebut berapa oleh Mas Bagus gitu ya, healthcare gitu ya. Kenapa? Karena orang udah mulai takut juga ke rumah sakit, Mas Bagus, gitu ya. Jadi telemedicine itu akan menjadi booming menurut saya ke depannya gitu ya. Itu mungkin coba rekan-rekan mulai berpikir ke arah sana. Lalu kedua masalah education online gitu ya. Sekarang kampus atau dari TK sampai SMA gitu ya, udah online semua. Bisa bayangkan gitu kan kebutuhan teknologi untuk mendukung itu saya rasa cukup masif, bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga gitu kan, bahkan kampus gitu ya. Dan ini saya lihat akan menjadi apa ya, plus minus nanti ke depannya ketika kita membuat suatu education online, baik itu yang formal ya maupun yang informal, misalnya kursus gitu ya, seminar. Lalu yang ketiga setelah healthcare education, masalah exhibition, seminar ya, seminar terus expo gitu ya, apalagi istilahnya itu fair gitu, job fair, apapun itu sekarang akan beralih ke online. Dan kita ngomong bukan hanya sifatnya yang nasional, artinya kayak misalkan kita sering datang ke Indocomtech gitu ya, atau Gia kalau motor, mobil gitu ya. Betul. Bukan hanya event nasional, tapi juga event internasional, itu akan terdisrupt. Jadi kalau rekan-rekan punya punya skill di IO gitu ya, di event organizer yang tadinya offline, cepat-cepatlah berpikir gimana caranya ini beralih ke online gitu ya. Mulai dari konser online, kemarin saya nonton tuh seminggu lalu salah satu K-pop di Korea gitu ya, udah mulai tuh dia konser online, keren banget saya lihat, keren banget. Jadi si boyband ini gitu ya, dia punya kamera yang banyak banget ya, bisa bilang 360 gitu ya, yang bisa si penonton tuh bisa ngeliat dari sisi mana aja, gitu ya. Oke. Lalu penontonnya juga kelihatan semua, jadi kita ngelihat penontonnya siapa aja tuh kita bisa lihat di aplikasi itu, keren banget. Jadi kita nggak ngerasa nonton sendiri, gitu. Jadi kita ngelihat sebelah gue siapa sih, sebelah gue siapa, kelihatan mukanya, gitu loh. Lalu juga yang tadi si user tadi bisa merequest gue mau lihat kamera dari atas, dari bawah, dari samping gitu. Oh gitu ya. Itu keren. Makanya saya lihat, wah ini keren banget. Iya, ini keren banget. Jadi bukan sekedar cuman ngelihat kayak di YouTube gitu, cuman sekali lihat di play, nggak gitu. Jadi experience ditambah mulai dari sisi kamera, mungkin dari sisi sound juga mungkin ada sedikit improvement ya. Lalu dari sisi surroundingnya juga dikelola gitu, jadi kita nggak merasa nonton sendirian gitu ya. Ternyata teman kita kelihatan di samping kita ada gitu kan. Benar banget. Jadi merasa crowdnya juga ada. Nah ini yang bisnis-bisnis ini yang menurut saya akan tumbuh ke depannya karena efek pandemi ini, dan juga co-working space yang online gitu ya, toolsnya gitu ya juga disiapkan. Karena bisa jadi sekarang banyak pengusaha berpikir lebih sekarang kalau ingin menyewa tempat yang offline ya gitu. Kenapa kan? Karena udah banyak aturan, harus 1 meter lah ya sama karyawan gitu kan. Atau bahkan juga sekarang mungkin para pekerja ini nggak harus jadi pekerja istilahnya permanen lagi gitu ya. Jadi karyawan-karyawan nanti di banyak kantor tuh ternyata cukup freelance aja gitu kan. Berarti tools untuk bisa mengadopsi gaya kerja masa depan ini kan berarti kan tidak offline di tempat lagi, tapi semuanya berbasis online ya kan. Nah, bisa bayangkan kan opportunity apa tuh yang bisa kita dapatkan di situ. Pertama kita bisa membuat platform untuk semacam freelancer.com gitu ya, tapi yang lebih smooth tanda kutip ya. Kebutuhan kantor jadi lebih cepat. Misalkan, gue lagi butuh orang desain, ceret, langsung dapat dikerjakan tasnya dengan satu platform. Bisa bayangin gitu. Jadi kita membuat suatu aplikasi atau services, nggak perlu lagi hire, interview pegawai, buat kontrak, itu udah nggak zaman lagi tuh menurut saya jadinya nanti ke depannya. Benar, gitu ya. benar banget sih. Jadi itu bayangan saya sih. karena istri saya kan juga
desainer untuk apa namanya, graphic designer ya. Dan itu memang kepake banget produk-produknya itu kalau dia pasarin di platform-platform yang ya sekarang kan eranya konten ya, Mas Tesar ya. Jadi kalau kayak Betul. kita nih apa namanya bikin usaha, kita tadinya yang kita berpikir harus misalkan kita hire seseorang untuk Oh, benar-benar hire oh. itu full permanen. Kita enggak, sekarang kita ya as a service aja. Kita pengen konten apa, kita tinggal subscribe, udah ada footage, ada musik, ada gambar, banyak ya, termasuk slide presentasi Bet- juga di sana, CV juga ada di sana. Itu kan udah benar-benar ya udah diserap juga ya. Jadi memang Betul, harus harus betul. ini juga ya apa kita menyikapi disruption ini, kita juga alangkah baiknya mulai dari sekarang kita juga kayak punya semacam sense kira-kira dengan teknologi ini impact nggak ya? Kan bisa positif impact, bisa negatif impact ya. Kalau negatif impact bisa-bisa kayak pekerjaan kita tergantikan. Bahkan kemarin saya lihat di salah satu artikel berita itu BCA memprediksikan dari beberapa tahun dari sekarang itu posisi kayak teller dan customer service bakal tidak ada. Mungkin diganti lain seperti Betul, chatbot gitu ya. Dan itu kan memang betul. ya let's improve our skills ya Mas Tesar ya. Jangan Ya, jangan kita stuck dengan apa yang kita sudah ada, kita menerima, kita harus tetap men-challenge diri kita sendiri supaya ke depannya ini ya kita survive dan kalau bisa sukses ya, nggak hanya survive tapi sukses. Gitu Mas Tesar. betul. Oke. Betul, Mas Bagus. Oke, saya rasa sih itu Mas Desar. Thank you banget atas waktunya. Semoga bermanfaat buat banyak teman-teman di sana, apalagi yang sudah memulai bisnis ya Mas ya. Semoga Betul, menginspirasi betul. ya, menginspirasi bahwasanya ya oke lah kita sekarang di masa-masa susah, cuman kalau kita berpikir mindset kita tetap di apa ya, di berpikir bahwasanya ini susah, kita nggak bisa survive. Ya bakal beneran kita tenggelam ya. Kalau kita Ya. berpikir positif ya insya Allah ada jalan itu sih ya. Biasanya seperti itu juga ya mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terima kasih Mas Desar atas waktunya, sharing-sharingnya. Eh, Sama-sama. Tetap sehat dan ya have a great weekend, Mas Desar. Terima kasih, Mas Terima Bagus. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah saksikan gimana bincang-bincang kita dengan Mas Tesar. Dan itu adalah pengalaman atau experience saya menggunakan aplikasi berbasis web Lightmeet, salah satu produk dari Lightbig. Cukup stabil dan kualitasnya sangat oke, nggak kalah dengan Zoom, nggak kalah dengan Cisco Webex dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan ini aplikasi karya anak bangsa. Oke. Poin yang lainnya adalah disruption di era pandemi ini tentu saja kita nggak ngelihat pandemi atau after pandemi ya, tapi market itu kita harus mengikuti. Nggak bisa kita terlalu idealis ya. Banyak startup yang idealis akhirnya harus gulung tikar. Nggak bisa adaptif terhadap kebutuhan market. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, kita harus mempunyai positive mindset dan ini yang sangat penting sekali karena apa yang terjadi di dalam pikiran kita itu akan menentukan nasib kita berikutnya. Jadi kalau kita udah terbangun mindset negatif, kita gagal, kita pasti gulung tikar, kita ini itu, nah pasti akhirnya kita akan gulung tikar juga. Tapi kalau kita punya positive mindset yang strong, kita akan menemukan berbagai cara untuk bisa survive dan sukses baik di dalam masa pandemi ini atau setelah pandemi. Dan kita harus melakukannya dengan cepat. Dan yang paling terpenting juga kita harus tetap mengasah skill kita ya, karena memang dengan disruption ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi. Seperti tadi saya sempat menyinggung tentang artikel dari Bank BCA yang mengabarkan bahwasannya beberapa tahun dari sekarang fungsi customer service dan teller akan digantikan. Dan juga kita melihat banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang sudah memakai chatbot ya untuk berinteraksi dengan customer. So, apa yang bisa kita lakukan adalah sekarang improve your skills. Kita harus menemukan passion kita di mana dan hopefully itu bisa membantu kita sukses dan tetap
melakukan yang terbaik buat diri kita, buat keluarga kita, bangsa, dan negara. Thank you for watching my video. Please like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.